Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 3 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan daripada market indeks dolar, langsung aja kita lihat di chart. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan dari pergerakan indeks dolar saat ini, dari tren besarnya adalah masih dalam tren naik ya. Anda bisa lihat langsung di chart, membentuk sebuah higher high, higher low, higher high, higher low. Dan posisi terakhir terjadi koreksi yang cukup signifikan, tapi ada perlawanan buyer yang mendorong daripada pergerakan indeks dolar ini berlanjut naik. Dan kalau kita perhatikan dari swing terakhir ya, ini posisinya sempat terjadi penurunan, yaitu menyentuh area low weekly minggu kemarin 109.535, dan posisi candle terakhir di time frame daily terjadi kekuatan buyer yang cukup signifikan ya, karena adanya rilis daripada kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point. Selain itu pun The Fed masih agresif ya dalam menaikkan suku bunga dengan target menurunkan inflasi sebesar 2%. Kalau kita perhatikan kenaikan di hari kemarin ya, yaitu di hari Rabu, di mana memiliki ekor panjang ya dari bawah ke atas dan memiliki body juga cukup besar dan posisinya sangat menguat sekali untuk indeks dolar. Besar kemungkinan hari ini akan berlanjut naik ya, tapi wajar jika mana pagi ini terjadi koreksi minimal mendekati area 50%, yaitu di 111.73. Nanti kita akan lihat ya seperti apa detail daripada pergerakan untuk indeks dolar saat ini. Langsung aja kita turunkan di time frame 4 jam. Nah, ini time frame 4 jam ya, posisinya menurut saya data yang kita lihat di sini area 50% ini yang menjadi wilayah pantau kita untuk hari ini ya. Kalau nantinya posisi tersebut terjadi yang namanya penolakan ya pada buyer di area ini, maka ini bisa kita jadikan titik di mana indeks dolar bisa terjadi penguatan kembali ya, minimal di wilayah ini. Jadi kalau kita perhatikan terjadinya koreksi minimal mendekati 111.735, maka di sini areanya bisa jadi kenaikan kembali ya, menuju ke wilayah high weekly 112.53 sampai dengan mendekati area resistennya. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam untuk kita lihat lebih detail daripada swing pergerakannya kemarin. Ini posisinya ya, ada membentuk higher high baru. Besar kemungkinan ini terjadi koreksi dan saat ini sudah mendekati area open weekly bears dan mendekati area 50%. Maka skenario yang saya akan informasikan di sini ya, yaitu yang pertama, menurut saya pergerakan daripada indeks dolar hari ini dari sesi Asia nantinya ya, dan sampai dengan nanti sesi Eropa akan menguji wilayah minimal area support 111.48 sampai dengan area Fibonacci retracement area 50% di 111.735 ya. Di sini dengan target hari ini bisa menguat minimal menyentuh area high-nya ya. Di sini high weekly 112.534 bisa retest baru dia menuju ke area resistennya. Gambaran saya seperti ini dari pergerakan indeks dolar saat ini. Tapi nanti malam akan rilis juga news di mana pukul 19.30 ya. Langsung aja kita lihat di kalender ekonomi. Kalender ekonomi hari ini tanggal 3 November 2022 diawali dari non-farm production ya, di mana ini akan rilis 20.30, artinya jam 19.30. Ini middle impact ya. Impactnya tengah-tengah, yaitu data sebelumnya minus 4,1% non-farm productivity-nya, kemudian diprediksikan naik menjadi 0,6%. Artinya akan ada dorongan kuat di non-farm productivity untuk menguatkan indeks dolar. Kemudian berikutnya ada trade balance, di mana waktu menunjukkan pukul 19.30 akan rilis juga dari minus 67,4 ya
menjadi minus 72,2. Artinya ada pelemahan pada trade balance dari pukul 19.30, maka ini juga mendukung daripada indeks dolar melemah. Jadi kalau kita lihat dari dua informasi yang saya sampaikan, saat ini 1:1 ya hasilnya nantinya. Kemudian ada berlanjut lagi unit labor cost, di sini ada 10,2%, diprediksikan turun menjadi 4,1%. Ini juga ada terjadi pelemahan yang cukup signifikan, tapi masih middle impact ya. Di sini jika mana terjadi sesuai dengan prediksi angkanya, maka akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Jadi 2:1 ya yang menunjukkan pelemahan pada indeks dolar itu sendiri. Kemudian initial jobless claim ini juga hal sama, ini 19.30, ini high impact ya, data pengangguran Amerika di mana naik menjadi 220.000 ya, dari 217.000 naik menjadi 220.000. Artinya banyak tenaga di sana yang tidak mendapatkan pekerjaan ya, dari kenaikan 220.000. Maka ini juga menyebabkan kondisi ekonomi Amerika kurang bagus. Maka bisa terjadi yang namanya pelemahan pada indeks dolar. 3:1 ya hasilnya sampai dengan saat ini. Kemudian ada service PMI, ini pukul 20.45 menit sebelum rilis ISM manufacturing employment ya, dimana di sini juga posisinya sama, netral. Kemudian rilis pukul 22.00 ya, ISM non manufacturing PMI. Setelah tadi service PMI, ini untuk non manufacturing PMI-nya sendiri dari 56,7% menjadi 55,5%. Artinya ada penurunan juga. Prediksi menurut saya ini juga high impact, terjadi penurunan, maka prediksi saya indeks dolar akan terjadi pelemahan dan XAUUSD bisa terjadi kenaikan. Ini secara news yang nanti akan rilis ya, dari jam 7:30 dan kemudian jam 9 untuk ISM non manufacturing PMI sendiri. Tapi apapun itu, kalau kita lihat dari beberapa hari ke belakang ya, dari hari Senin sampai dengan hari Rabu kemarin, di mana data Amerika menunjukkan pelemahan, tapi hasil aktualnya sangat signifikan ya, hasilnya sangat bagus sekali. Seperti juga semalam juga hal yang sama, maka hati-hati dengan kondisi kita lihat data-data yang rilis seperti ini. Jika mana nantinya malam nanti ternyata di luar ekspektasi dan hasilnya lebih bagus dan mendorong indeks dolar menguat, maka XAUUSD akan terjadi pelemahan. Dan mata uang yang lainnya juga pasti hal yang sama ya. Kayak contoh Euro USD, GBP USD, Aussie USD pasti akan terjadi pelemahan juga, dan indeks dolar akan terjadi penguatan karena keputusan daripada The Fed semalam menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 basis point dengan target menekan inflasi hingga 2%. Ini masih agresif ya, karena dia melihat data ekonomi sampai dengan GDP ya Amerika kemarin juga sangat bagus sekali. Ini mendorong bahwasanya ekonomi Amerika pulih dan tumbuh dan sangat kuat, meskipun suku bunga terus dinaikkan secara agresif supaya untuk menekan tingkat inflasi bisa turun hingga 2%. Kondisinya sampai dengan saat ini menurut daripada data yang ada ya, The Fed atau si Powell berhasil ya dalam kondisi memerangi inflasi meskipun penurunannya tidak terlalu besar. Dan ini yang perlu dilihat ya, hal tersebut yang menyebabkan indeks dolar begitu besar ya kenaikannya, apalagi kalau kita lihat dari struktur dari pergerakannya juga masih dalam tren besar, adalah tren naik. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan untuk trading di market yang lawannya indeks dolar ya. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir supaya banyak informasi yang kita sampaikan, minimal teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.